Yo 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 yo, what's up guys, teman-teman kelas 10 kembali lagi bersama Ko Thomas di sini dalam channel Easy Math with Kim. Kali ini dalam video ini aku akan melanjutin materi tentang pengukuran ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang besaran, kalian sudah belajar tentang dimensi, kalian sudah belajar tentang satuan, besaran, satuan, dimensi, manfaat dimensi dalam kehidupan fisika gitu ya. Dalam kehidupan kita tidak ada sih, kecuali ujian calon menantu pakai dimensi ya, mungkin baru pakai ya. Nah tapi kalau di kehidupan sehari-hari nggak ada, di fisika banyak sih memang ya. Itu udah ada di video yang kedua. Nah kali ini kita akan belajar tentang angka penting dan konversi satuan. Oke, langsung aja, langsung digas ya. Jadi kita belajar tentang angka penting dan konversi satuan. Oke. Yang pertama kita belajar tentang angka penting atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai important number. Oh enggak ya. Dalam bahasa yang bukan important number ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan significant figure ya. Oke, angka penting kita sebut sebagai AP di sini, angka penting. Ya. Nah, angka penting ini terdapat dua aturan. Oke. Ya, jadi kalau kita gambarkan kayak gini, angka penting ini ya gini. Salah. Ya. Nah, jadi gini. Angka penting atau AP ya. Nah, angka penting ini dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah angka bukan nol. Angka bukan nol. Ya. Nah, angka bukan nol ini akan termasuk sebagai angka penting. Ya, termasuk angka penting. Jadi ini termasuk AP ya. Angka bukan nol ini termasuk AP atau angka penting. Nah, bagaimana sekarang nol? Oke, bagaimana sekarang dengan nol? Nah, nol ini dibagi-bagi lagi. Ya, letaknya dibagi-bagi lagi. Apakah nolnya ada di sebelah kiri dari angka bukan nol? Angka bukan nol, ya. Kalau begitu dia termasuk bukan AP, bukan angka penting, gitu ya. Oke, jadi contoh, kita kasih contoh nanti deh. Nah, sekarang deh, oke, contohnya ya. 579. Berarti dia punya 3 angka. Oh, by the way, sorry ya. Kelupaan. Ini penting ya. Angka penting ini hanya muncul untuk sesuatu yang bisa diukur. Hanya untuk hasil pengukuran. Ya. Sehingga kalau dia bukan hasil pengukuran, tidak boleh dihitung sebagai angka penting. Pengukuran. Loh, ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan ada satuan. Ditandai dengan punya satuan, gitu ya. Punya satuan. Nah, jadi sekarang kalau aku ngasih contoh 579 milimeter. Nah, ada satuannya. Oke, ada satuannya. Berarti ini berapa AP? Oh, berarti ini 3 AP. Oke, ya. Nah, jadi itu nanti tergantung guru kalian. Tergantung guru kalian. Mungkin ada yang, oh anak-anak sudah di sini dianggap semua punya satuan ya. Jadi Bapak kasih contoh 579 gitu, itu dianggap ada satuan. Nah, gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada guru yang jebak gitu loh. Kalau dikasih tahu 579, kalian jawab 3 AP, salah. Jawabannya adalah 0 AP-nya. Loh kenapa? Karena nggak ada satuannya. Nah itu, kalian harus dengerin guru kalian di sekolah. Maunya bagaimana? Oke? Bukan AP. Oke, ini contohnya. Ini contohnya yang ini ya. 0,0034. Ya. Maka yang ini tidak dihitung AP karena di kiri, ini di kiri tidak dihitung, ini di kiri tidak dihitung.
Ya, berarti dia tersisa 2 AP. Itu letaknya di kiri. Yang kedua, letaknya di tengah. Tengah-tengah antara angka bukan 0. Antara bukan 0. Ya, maka dia dihitung sebagai AP. Oke ya, contohnya 8005. Oh, karena nolnya ada di antara, berarti dihitung AP. Ini adalah 4 AP. Oke. Kemudian letaknya setelah kiri, tengah tentu saja di sebelah kanan. Ya, kanan dari bukan 0. Kanan dari bukan 0. Nah, kanannya ini dibagi lagi menjadi 3. Ya, dibagi lagi dia menjadi 3. Oke. Yang pertama, kanannya tanpa koma. Kanannya tanpa koma. Maka dia termasuk bukan AP. Oke, ya, tanpa koma bukan AP. Ada koma. Ada koma itu tanda koma, guys, maksudnya ya, bukan kita koma nggak sadar gitu, guys ya. Ada koma itu berarti dia AP, termasuk AP. Oke, yang ketiga ada garis. Ada garis, gitu ya. Itu AP sampai garisnya. AP sampai garisnya. Oke, kita kasih contoh, guys, satu-satu ya. Contohnya, ya ini, oh by the way, ini juga harus ada satuannya ya. Jadi misalnya ini satuannya gram. Ini ya kadang-kadang kalau ngasih contoh itu lupa ngasih satuan gitu loh, guys. Ya, misalnya ini satuannya meter ya. Ini misalnya satuannya kilogram ya. Oke. Nah, tanpa koma, bukan AP. Contohnya 500 wah, 500 Kelvin. Ya. Maka karena ini nggak ada komanya, ini bukan AP, ini bukan AP. Berarti ini 1 AP saja. Oke, guys. Ya. Kalau ada komanya, misalnya 50,00. Nah, ini dihitung AP semua, guys, karena di sebelah kanan dan ada komanya. Berarti ini 4 AP. Gitu ya. 4 AP. Pokoknya ada komanya dia dihitung. Oke. Nah, kalau ada garis contohnya gini, guys. Ya. 5,00,00. Nah, dia mengatakan garisnya sampai sini, berarti AP-nya sampai sini, guys. 1, 2, 3. Berarti ini 3 AP. Oke? Ya, berarti ini 3 AP. Ngerti ya? Jadi AP-nya hanya sampai garis itu, guys. Kalau nggak sampai garis ya bukan AP. Yo, lanjut ya. Yang kedua, kita akan belajar operasi pada angka penting. Operasi pada angka penting. Oke? Nah, operasi matematika maksudnya, guys, bukan operasi badan dokter, itu bukan ya, operasi matematika. Nah, operasi matematika pada angka penting itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah operasi penambahan atau pengurangan. Oke, guys, penambahan atau pengurangan. Ya. Nah, untuk operasi penambahan atau pengurangan, eh, hasilnya dibulatkan gitu ya, mengikuti banyak ya, banyak angka desimal paling sedikit Oke, ya.
Jadi aku kasih contoh. Contohnya ya 45,216 meter ditambah 2,39 meter. Oke? Nah, kalau ini kita hitung, maka dia akan menjadi 47,606. Nah, sekarang kalian lihat, ini adalah 3 angka desimal. Oke? Ya. Ini ada 2 angka desimal. Nah, kalian harus ikut angka desimal paling sedikit. Berarti harus 2 angka desimal, guys. Sehingga jawaban ini harus kalian bulatkan. Ya. Ini tanda mendekati ya. Apa ini? Oke? Tanda mendekati. Ya. Jadi kalau mendekati cewek pakai tanda ini, guys. Oke, Kak, nyambung. 47,61. Nah, oke. Supaya sama-sama 2 angka desimal. Oke, 2 angka desimal. Ya. Jadi itu mengikuti angka desimalnya. Jadi angka pentingnya sama sekali tidak dipakai. Oke, guys. Yang kedua, operasi perkalian ya atau pembagian ya atau perpangkatan dan atau pengakaran. Oke. Nah, kalau seperti ini hasilnya dibulatkan mengikuti banyak angka penting. Nah, kalau ini angka penting ya, banyak angka penting paling sedikit. Ya, paling sedikit. Oke, guys, contohnya ya. Misalnya saja 2,721 kita kalikan dengan 2,8 ya. Nah, kalian bisa hitung. Hasilnya adalah 7,6188. Oke. Nah, ini dilihat ini berapa angka penting. Oh, ini semua nggak ada nolnya, berarti ini semua adalah 4 angka penting. Ya. Oh, ini nggak ada nolnya, berarti ini semua angka penting. Ini adalah 2 angka penting. Sehingga kalian harus membulatkan menjadi 2 angka penting, karena paling kecil 2 angka penting, guys. Berarti menjadi 7,6 ya. Karena ini kan belakangnya 1. Jadi kalau 1 kan dia tetap. 1 sampai 4 dia tetap, guys. 0, 1, 2, 3, 4 dia tetap. Kalau 5 ke atas dia naik ke atas. Oke? Ya. Karena ini adalah 2AP. 2AP ya. Nah, ini juga ada satuannya harusnya. Ya, ini juga ada satuannya. Ini kan meter. Ini harusnya satuannya meter, ini satuannya meter, ini harusnya adalah meter persegi, ini meter persegi. Gitu ya. Jadi harus ada satuannya, guys. Kalau nggak gitu, salah. Oke ya. Oke, aku kasih contoh lagi. Aku kasih contoh lagi ya. 31 apa namanya? 30 buah kayu masing-masing sepanjang
masing-masing sepanjang 2,43 cm, gitu ya. Berapa panjang total? Berapa total panjangnya, gitu guys ya? Berapa total panjangnya? Oke, ya. Nah ini, maka kita jawab berarti 30 dikali dengan 2,43 cm. Oke, sama dengan berapa itu? 2,43 kita kali 30 ya. 72,9. Oke, ayo dihitung angka pentingnya. Ini berapa angka penting? Ini 3 angka penting. Oke, yang ini berapa angka penting ini? Yang ini. Ya, kalau yang jawab 2, salah ya. Kenapa? Karena kalau di sebelah kanan tidak ada komanya, bukan angka penting, bos. Ya, jadi kalau kamu mau jadi penting seperti jadi dia, ya penting bagi dia, kamu harus ada di tengah-tengah hatinya, bos. Supaya penting, ya. Kalau kamu di sebelah kanan, tidak ada pentingnya loh. Loh, lihat. Kalau kamu di sebelah kiri, loh bukan AP, ya. Yang AP adalah kalau kamu di tengah-tengah hatinya. Siap, bosku. Lanjut. Agak memecah konsentrasi nih, bos. Oke. Ini berapa angka pentingnya? 1, karena cuma 3 tok. Salah, guys ya. Itu juga salah. Ini adalah 0 angka pentingnya. Alias tidak boleh dihitung. Alias tidak boleh diikutkan. Ya. Kenapa? Karena ya, tidak boleh diikutkan. Kenapa? Karena dia bukan dari hasil pengukuran. 30 buah kayu, loh, itu bukan diukur. Ya guys? Itu bukan diukur, tapi dihitung sebanyak 30. Oke ya? Berarti 72,9, ya, satuannya adalah sentimeter. Ini sudah betul karena ini sudah 3AP, ngikutin. Oke ya? Jadi itu adalah operasi pada angka penting. Berikutnya, yang ketiga adalah pengenalan mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu yang gini loh guys, contohnya. Contoh ya. Contoh notasi ilmiah. 7,2 dikali 10 pangkat 3, misalnya kilogram. Ya. Atau misalnya 1,56 dikali 10 pangkat minus 5 gram, ya, dan lain sebagainya. Ini namanya notasi ilmiah. Nah, syarat notasi ilmiah gampang aja kok guys. Angka di depan ini, gitu ya, angka di depan ini harus antara 1 sampai 10, tapi nggak boleh 10 guys. Harus 9, ngerti ya? Harus 9, jadi kayak gini, ini boleh antara 1 sampai 10. Ya. 0 pun tidak boleh guys. Jadi 0,5 itu tidak boleh dalam notasi ilmiah. Ya, depannya dia harus 1 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 0. Oke guys ya. Nah, ini notasi ilmiah penting nanti untuk mengerjakan konversi satuan. Konversi satuan. Itu ya. Oke. Ya. Nah, konversi satuan ini aku akan ngajarin 2 cara. Ya, sebentar ini aku hapus saja, aku buat di kertas yang baru.
Oke, jadi yang berikutnya, yang keempat adalah konversi satuan. Oke, ya. Konversi satuan ini aku akan buat dua cara, guys ya. Jadi nanti kalian bisa pilih mau suka yang mana caranya. Oke? Bagiku dua-duanya sama-sama gampang. Oke? Ya. Sama-sama ada kelemahannya. Cara yang pertama, oke. Konversi satuan ini jadi banyak, guys ya. Mulai dari 10 pangkat 24 sampai 10 pangkat minus 24. Dari yota sampai yukto namanya, guys. Cuman aku hanya ngambil yang biasa dipakai saja. Ya. Oke, biasa dipakai saja, yaitu biasanya dari tera. Dari tera. Tera, oke, ini simbolnya adalah T, tera. Bawahnya tera adalah giga. Simbolnya G besar. Bawahnya giga adalah mega. Simbolnya adalah M besar. Terus kilo, simbolnya adalah K besar, K kecil. Nah, lalu ini, loh, strip-strip ini maksudnya apa? Gini, guys. Kalau ini meter, meter, ini meter, ini meter, ini meter, ini meter, berarti ini meter, gitu, guys. Gitu, guys. Oke? Kalau ini ampere, ini ampere, ini ampere, ini ampere, ya berarti ini ampere, gitu, guys. Ya. Kalau itu second, detik, gitu ya, second, second, ya. Nah, ini juga second, gitu loh. Oke? Jadi itu ngikut aja yang belakang. Ya. Terus ini mili kemudian. Mili, simbolnya adalah M kecil. Ya. Lah antara kilo sampai mili itu ya sesuai dengan ini, sesuai dengan tangga konversi satuan yang sudah kamu hafal itu loh, guys. Ya. Kilo, hekto, deka, terus desi, senti, mili. Jangan lupa itu ya, itu pakai. Oke? Terus mikro, jadi mili strip, mikro strip, ya maksudnya itu milimeter gitu loh. Ya, terus milimeter, terus apa? Miliampere kayak gitu, guys ya. Mikro, nano, nano, simbolnya N, dan pico. Pico. Simbolnya adalah P. Ya. Jadi ini biasanya yang dipakai, guys, dari 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat minus 12. Ya. Nah, ini tuh, guys, kalau turun gitu ya, kalau turun itu turun ya. Jadi kalau dia turun, oke. Kalau turun 1 itu dikali 10 pangkat 3. Oke. Kalau turunnya 2 bagaimana? Kalau turunnya 2, 1, 2, turun 2. Ya dikali 10 pangkat 3 kali 2, gitu aja, guys. Ya. Kalau turunnya 3 ya 10 pangkat 3 kali 3, 9, gitu aja, gampang. Oke? Ya. Nah, kalau naik itu dikali 10 pangkat minus 3. Oke, guys. Berarti kalau naiknya 2, ya dikali 10 pangkat minus 6. Minus 3 kali 2, minus 6. Oke? Ya. Aku kasih contoh. Di sini. Ya. 1.800 mikrogram sama dengan titik megagram. Langkah pertama, kita harus mengubah 1.800 menjadi notasi ilmiah, guys. Berarti itu 1,8 dikali 10 pangkat 3 ya. Kan itu hasilnya 1.800 ya. Oke? Ya. Terus dikali lagi. Oke. Sekarang mikrogram ke megagram ya. Nah, jadi cara ini itu punya kelemahan. Kelemahannya kalian harus ngafalin tangga-tangganya. Gitu loh. Ya. Mikro ke mega itu naik berapa?
Naik 1 ke mili, terus naik 2 ke gram, ke kilo, ke mega. Berarti naik 4. Berarti naik 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena naik, berarti dikali 10 pangkat min 3 sebanyak 4 kali, berarti dikali 4. Oke, guys. Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 12. Oke, berarti menjadi 1,8 dikali 10 pangkat minus 9 megagram. Itu, guys. Oke? Ya, jadi itu adalah cara yang pertama. Oke? Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua. Jadi sama ya. Jadi gini, cara yang kedua. Sama ya, jadi tera, ya, tera, bla bla bla, giga, bla bla bla, mega, bla bla bla, kilo, bla bla bla. Nah, bla 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 blanya tak taruh sini guys ya. Terus mili, bla bla bla, mikro, bla bla bla. Jadi maksudnya bla 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 ini ya kayak milimeter, mikrometer gitu loh guys. Nano, piko. Oke. Cara yang kedua, ngafalin gini guys. Ya. Terameter ke meter, gigameter ke meter, megameter ke meter, kilometer ke meter. Oke, ngafalinya gitu. Terameter ke meter, itu berarti 10 pangkat 12. Ya. Gigameter ke meter, tera. Ya. Gigameter ke meter berarti 10 pangkat 9. Megameter ke meter 10 pangkat 6. Kilometer ke meter 10 pangkat 3. Jadi tujuannya itu adalah ini. Jadi kalau kilogram ya ini gram. Kalau kilo ampere ya ini tujuannya ampere. Kilo second berarti dia second. Oke guys ya. Oke. Berikutnya mili ke meter, mikro ke meter, nano ke meter, piko ke meter. Ya, piko ke meter. Oke. Nah, milimeter ke meter 10 pangkat minus 3. Mikrometer ke meter 10 pangkat minus 6. Nanometer 10 pangkat minus 9. Pikometer 10 pangkat minus 12. Ini kalau mau ke meter. Ya. Nah, kalau dari meter ke sana dibalik, guys. Contohnya meter ke mili, berarti 10 pangkat 3. Meter ke mega, 10 pangkat minus 6. Meter ke pikometer, 10 pangkat 12. Ya. Jadi kalau tujuannya bukan meter, tapi meter itu asal, dia akan dibalikin. Tanda pangkatnya dikalikan minus. Oke? Nah, contoh yang sama, contoh soal yang sama. 1.800 mikrogram itu sama dengan berapa megagram? Oke? Caranya sama, guys. 1.800 kita buat ke notasi ilmiah dulu. 1,8 dikali 10 pangkat 3. Oke? Ya, 1,8 dikali 10 pangkat 3. Nah, kemudian mikrogram ke gram. Mikrogram ke gram. Berarti dikali 10 pangkat min 6. Oh, berarti sekarang kalian sudah sampai di gram. Gram ke megagram. Ke megagram. Karena dasarnya dari gram ke megagram, kan kebalik, berarti dia dikalikan 10 pangkat minus 6 lagi. Ya. Berarti totalnya 1,8 dikali 10 pangkat min 9 megagram. Loh, sama. Sama ya? Gitu. Jadi,
Kalau kalian mau ngafalin yang kiri, itu kalian ngafal tangganya, guys. Setelah tera, giga, mega, kilo, kayak gitu. Ya. Nah, kalau kalian yang sebelah kanan, kalian ngingetin angkanya, guys. Tera itu 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 6, kilo 3, mili min 3 gitu. Mikro min 6 dan lain sebagainya gitu, guys. Ngerti ya? Ya. Nah, enaknya sebelah kiri mungkin tidak perlu lompat-lompat gitu ya. Tetapi dia kelemahannya kalian harus ingat tangga nadanya. Tangga nada sampai dikira nyanyi ya tangga nada. Kan harus ingat tangga konversinya ini, guys. Loh, kalau nggak ingat gimana? Ya setiap soal kalian harus buat, kalian harus buat gitu. Itu ya. Nah, tetapi kalau sebelah kanan ini enaknya apa? Enaknya kalian nggak perlu ingat-ingat gitu loh. Pokoknya tera ampere ke ampere 10 pangkat 12 selesai. Ngerti, guys? Mega ampere ke ampere 10 pangkat 6 selesai. Nano ampere ke ampere 10 pangkat min 9 selesai. Oke? Ya. Jadi itu adalah konversi satuan yang umum. Sekarang beberapa konversi satuan khusus. Beberapa konversi satuan khusus ya. Beberapa satuan khusus ya. Jadi nanti ini ya tergantung gurunya guru kalian gimana. Ini yang umum. 1 Newton 10 pangkat 5 Dine. Ya. Loh, kalau dari Dine ke Newton, ya pangkatnya tinggal dikali negatif aja. Oke? Yang kedua, 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 ERG, ERG. Ya, guys? Ya. Yang ketiga, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, guys? Nah, biasanya ini yang paling sering. Biasanya. Ya, yang lain-lainnya ya ada sih, guys, yang receh-receh. 1 menit berapa second gitu ya. Sama dengan 60 detik kan gitu. Ada lagi misalnya 1 joule. 1 joule itu 0,24 kalori. 0,24 kalori. Tambahin deh 1 kalori 4,2 joule ya. Ya, tapi biasanya yang sering keluar ini yang dua atas ini biasanya. Oke? Ngerti ya, guys ya? Ya. Oke, kita kasih satu contoh soal lagi. Contoh soal lagi. Bagaimana kalau dia ada pernya? Ya. Bagaimana kalau dia ada pernya? Contoh. Gitu ya. Satu misalnya berapa? 1000 berapa? 160 ya. 160 nanogram per mikrometer kuadrat sama dengan disuruh mengkonversi menjadi kilogram per meter kuadrat. Oh ya, jadi SI. Oke? Ya. Enggak apa-apa. 160-nya kita buat notasi ilmiah dulu. 1,6 dikali 10 pangkat 2 ya. Per. Oke, per. Nah, nanogram ke kilogram. Ya, kalau cara pertama berarti kamu harus lihat dia berapa, guys? Naiknya. Nano ke mikro, mikro ke mili, mili ke gram, gram ke kilogram berarti naiknya 4. Berarti 10 pangkat minus 12. Ya, 10 pangkat minus 12. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, mikro ke gram, mikrogram ke gram, 10 pangkat min 9. Gram ke kilo. Oh, kalau kilo ke gram 10 pangkat 3 berarti ini dibalik. Begini, 10 pangkat min 3. Berarti ya? Ya itu terserah kalian aja, guys. Sudah. Mikrometer ke meter. Oh, 10 pangkat min 6. Oke? 10 pangkat min 6.
Tapi hati-hati, karena itu pangkat 2, ini harus juga dipangkatin 2. Ya. Berarti jadi 1,6 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 12. Oh, tetap ternyata. Ya. Ternyata tetap kilogram per meter persegi. Selesai. Ya, jadi kalau ada per ya diper gitu guys, dikonversi sendiri-sendiri sesuai pernya. Itu. Kalau dia nggak ada per ya sudah, nggak apa-apa, enak. Ya, ngerti ya guys? Oke, fisika bab 1 sekarang sudah selesai guys. Guru kalian kalau mau ujian sudah siap, kalau mau ulangan harian sudah siap. Ya, nah dihafalkan, dilihat lagi dari depan guys. Ya, dilihat lagi dari depan sampai video ini, dari video 1 sampai video ini. Oke? Ya. Kita akan ketemu lagi di bab 2 dan di pelajaran-pelajaran lainnya guys ya. Oke? Tetap semangat, kalian pasti bisa dapetin bagus ujiannya. Kalau suka ya, tolong di-like dong channelnya dan di-subscribe supaya kalian bisa dapat informasi terbaru untuk belajar di bab berikutnya. Oke, aku Ko Thomas cabut sik yo guys yo. Bye bye.